Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Bertemu kembali dengan saya Khairul Umam. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi cara menentukan lokasi gudang bagi teman-teman yang sedang bingung untuk menentukan lokasi gudang untuk usahanya di mana supaya efisiensi dalam menjangkau pasarnya seperti itu. Misalkan teman-teman memiliki pangsa pasar di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, gitu, Pulau Kalimantan, lalu teman-teman bingung mau mendirikan gudangnya di mana. Di sini saya akan berbagi cara menentukan lokasi gudangnya. Tetapi di sini saya menggunakan metode manual, di mana saya menggunakan Microsoft Excel sebagai medianya. Misalkan di sini saya sudah memiliki datanya. Di sini N itu adalah jumlah pasar. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu satu misalkan Pulau Jawa seperti itu, 2 Pulau Sumatera seperti itu. Di sini ada 6 pangsa pasar ya teman-teman. Dan di sini ada XN, ada sumbu X, dan di sini ada sumbu Y. Di sini ada VN, dan di sini ada total cost-nya. Lalu langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari D-nya, di mana D itu rumusnya adalah ini ya teman-teman. Rumusnya adalah X dikurangi XN pangkat 2 plus Y dikurangi YN pangkat 2. Langsung kita masukkan saja di sini rumusnya, di mana akar itu menggunakan SQRT. Nah ini, lalu kita masukkan rumus yang pertama X yang pertama adalah ini sumbu pertama. Maksud saya X yang pertama ini kan belum diketahui ya. Jika X-nya belum diketahui, maka nilainya masih 0. Nah, di sini saya menyiapkan angka 0 ini. Tinggal teman-teman masukkan saja di sini. X yang pertama itu 0 dikurangi XN. Nah, XN yang pertama itu ini, XN. Jangan lupa di sini ada kuadrat ya teman-teman, yaitu menggunakan simbol seperti kurang dari tetapi arahnya ke bawah. Lalu plusnya Y di sini kan untuk yang pertama belum diketahui sama juga ya. Maka nilai Y yang pertama sama dengan nilai X yang pertama yaitu 0 dikurangi YN-nya kan di sini sudah diketahui ya, 1. Kita masukkan. Jangan lupa di sini ada pangkat 2. Lalu tutup kurung seperti ini, tinggal kita enter. Oke. Hasilnya kita sederhanakan menjadi satu angka di belakang koma. Ini adalah D pada sumbu yang pertama. Sumbu kedua ketiganya tinggal kita tarik ke bawah, atau lokasi yang pertama yang keduanya ya. Di sini saya menggunakan bahasa sumbu karena kita menggunakan angka. Nah, ini D-nya sudah ketemu nih dari 1 sampai 6. Langkah yang kedua kita mencari XN. XN itu rumusnya adalah XN rumusnya adalah CN ini, CN yang pertama kita masukkan dikali VN nya kita masukkan, ini VN yang pertama ya. Lalu dikali lagi dengan XN dikali XN, ini XN yang pertama. Lalu dibagi dengan DN nya tadi kita sudah cari ya. Jadi DN-nya kita masukkan di sini. Lalu kita enter. Nah, ini hasil XN yang pertama kita sederhanakan lagi menjadi satu angka di belakang koma. Kita bulatkan maksud saya. Nah, ini sudah ketemu untuk XN yang pertama. XN kedua ketiganya tinggal kita gunakan metode yang sama atau kita copy paste aja seperti ini. Ini XN sudah ketemu, tinggal kita mencari YN itu kita masukkan rumusnya YN yaitu
CN, ini CN kita masukkan, dikali dengan VN, VN nya kita masukkan ini, dikali dengan YN. Nah bedanya XN atau YN itu di sini ya teman-teman. Yang tadi kan kita masukkannya XN nya ya, sekarang di sini di rumus ini kita masukkan YN nya, yaitu 1 YN, lalu dibagi dengan D, sama ini D nya kita masukkan, lalu kita enter. Hasilnya kita perkecil menjadi 1 angka di belakang koma, dan pasar berikutnya kita copy paste seperti ini. Nah ini sudah ketemu untuk YN nya. Lalu kita mencari nih yang di bawah teman-teman, yaitu jumlah daripada CN dikali VN dibagi D. Ini sama untuk X dan Y nya itu sama. Jadi kita langsung saja di sini masukkan CN, ini CN yang pertama, dikali VN, VN yang pertama juga, dibagi dengan D. Nah ini udah ketemu. Oke, kita perkecil lagi 1 angka di belakang koma. Untuk berikutnya kita tarik ke bawah. Oke, ketika hasil ini sudah ketemu semuanya, ingat di sini ada logo sum, ini adalah total penjumlahan dari mulai D, kita jumlah semuanya. Oke, lalu berikutnya kita solve seperti ini. Oke, ini sudah ketemu seperti ini. Ketika sudah ketemu jumlahnya, maka kita menentukan koordinat X dan koordinat Y nya. X dan koordinat Y. Oke. Koordinat X rumusnya adalah ini hasil daripada X dibagi hasil ini teman-teman. Oke, kita enter. Lalu koordinat Y juga rumusnya ini dibagi ini, kita enter. Oke, ini adalah literasi pertama. Literasi pertama kita didapatkan nilai X dan nilai Y-nya, yaitu X-nya 6,0, Y-nya 6,4. Di sini ada tertulis apabila dua literasi. Dua literasi itu artinya kan berarti harus ada literasi berikutnya teman-teman. Nah, literasi berikutnya caranya sama, yaitu kita copy paste aja ini. Kita copy paste semuanya, kita paste di sini. Nah, yang membedakan di sini adalah X dan Y-nya teman-teman. Sorry, di sini kita kunci dulu ya supaya rumusnya nanti tidak berubah ketika di copy paste. Logo kunci itu pakai simbol dolar ya, itu untuk kunci. Yang dikunci hanya X dan Y-nya saja. Yang tadinya 0, berikutnya kita rubah menjadi yang sudah kita cari tadi 6,0 dan 6,4. Nah, di sini kan tadi X dan Y-nya 0 ya. Kita rubah menjadi ini. Lalu Y-nya ini kita rubah menjadi ini. Oke, jangan lupa dikunci lagi supaya rumus berikutnya itu tidak acak-acakan teman-teman. Ketika tidak dikunci ini nanti rumusnya acak-acakan, jadi hasilnya pun tidak sesuai. Nah, ketika sudah seperti ini, kita tinggal copy paste ke bawah. Nah, rumus sudah berubah, hasil juga sudah berubah, tinggal kita mencari koordinat X dan koordinat Y nya. Yang tadinya ini 6,0 dan 6,4, kita cari apakah literasi kedua hasilnya sama. Caranya masih sama,
di mana jumlah Y dibagi dengan jumlah ini, jumlah X maksud saya yang pertama, dan yang kedua adalah jumlah Y dibagi dengan jumlah ini. Oke, ini hasil iterasi yang kedua. Ini hasilnya kan jauh berbeda ya, yang tadinya 6,0, 6,4, sekarang 5,4 dan 6,9. Di sini di nomor 3 ini tertulis apabila dua literasi berurutan menghasilkan koordinat yang hampir sama ya. Tentu di sini 6,0 dan 6,4 berbanding dengan 5,4 dan 6,9 itu dua hasil yang berbeda. Jadi belum dikatakan koordinat yang hampir sama. Maka kita tidak bisa berhenti di sini, atau dengan kata lain kita harus mencari literasi berikutnya teman-teman. Caranya sama, yaitu copy paste. Yang membedakan hanya nilai X dan nilai D nya saja. Oke, kita carilah yang tadinya ini, kita ganti ke sini, lalu yang ini kita ganti ke sini. Jangan lupa kita kunci lagi. Oke, kita enter, tinggal kita tarik ke bawah, kita sort seperti ini. Oke, hasilnya apakah sudah sama? Kita coba sama hasil X dibagi dengan yang ini. Oke, hasil Y nya juga sama dibagi dengan yang ini. Kita enter. Oke, ini literasi yang kedua ya teman-teman. Oke, hasilnya 5,1 dan 6,9, masih jauh berbeda ya. 5,1 dan 6,9 hanya Y nya saja yang hampir mirip. Maka kita harus melakukan literasi yang ketiga, dimana menggunakan metode yang sama. Yang membedakan hanya nilai X dan nilai D nya, nilai X dan nilai Y nya kita gunakan atau kita masukkan pakai literasi yang kedua yang tadi kita cari. Nah, yang ini kita arahkan ke X, jangan lupa dikunci supaya rumusnya tidak berubah. Dan Y nya kita arahkan ke Y juga supaya hasilnya baru. Oke, setelah kita kunci, kita enter dan kita tarik ke bawah. Setelah itu kita tentukan nilai X dan nilai Y nya ya sama, dimana nilai X itu jumlah dari X dibagi ini. Lalu kita enter, dan nilai Y nya adalah jumlah dari Y dibagi ini. Lalu kita enter. Ini apakah hasilnya sudah sama? 5,1 dan 6,9. Nah, di sini ada dua literasi yang mendapatkan hasil yang sama teman-teman, dimana 5,1 dan 6,9. Dan di sini tertulis ketika ada dua literasi yang hampir sama, maka stop dan pilih koordinat tersebut sebagai lokasi gudang yang akan kita dirikan atau yang kita bangun. Disitulah lokasinya teman-teman. Nah, caranya seperti apa untuk memetakan daripada hasilnya? Yaitu sebentar. Nah, di sini kan XN ini kita masukkan jumlah daripada X
ini 5,1. Oke, kita enter, dan YN nya kita masukkan jumlah daripada Y ini. Kita masukkan jumlah daripada Y, yaitu 6,9 ini. Kita enter. Nah, setelah ini kan sudah ada hasilnya ya teman-teman, dimana koordinat X dan Y nya itu 5,1 dan 6,9. Setelah itu kita sorot seperti ini, dan kita masuk ke menu insert, kita pilih yang ini, scatter. Nah, di sini sudah ketemu petanya teman-teman. Kita masukkan dulu datanya. Oke, jadi 5,1 dan 6,9. Ini 0, 2, 4 kurang lebih 5, ini 5 dan 6,9 kurang lebih di sini teman-teman. Hasilnya adalah 5,1 dan 6,9. Oke. Jika ada yang belum jelas, boleh diulang-ulang lagi video ini, karena ini formatnya adalah video